Variasi dalam gaya mengajar. Yang pertama, menggunakan variasi suara. Variasi suara ini adalah perubahan dari suara keras menjadi lemah, suara tinggi menjadi rendah, dan suara gembira menjadi sedih. Jadi saat kita menjelaskan materi kepada peserta didik, itu nada suara kita itu tidak hanya satu nada saja, jadi ada rendah, ada tinggi, ada tinggi, ada rendah, ada nada saat ada suara kita menjelaskan kalau kita bahagia, lalu kemudian menjadi sedih. Itu salah satu komponen dalam variasi gaya mengajar. Yang kedua yaitu pemusatan perhatian siswa. Jadi guru itu dapat memusatkan perhatian siswa kepada hal-hal yang dianggap penting. Dapat juga dengan menggunakan gaya bahasa yang dapat juga menggunakan gaya bahasa menurut kebutuhan anak. Jadi sebagai pendidik, jadi sebagai guru, kita juga dapat menggunakan bahasa yang santai, yang menurut peserta didik itu menyenangkan, dan hal tersebut juga dapat menarik perhatian siswa. Yang ketiga, kesenyapan guru. Jadi adanya kesenyapan, kebisuan, dan selingan yang tiba-tiba disengajai guru dalam menjelaskan itu juga salah satu cara untuk menarik perhatian siswa. Jadi kalau kita sebagai guru menjelaskan sesuatu kepada peserta didik itu, kita tidak harus menjelaskan panjang lebar dengan satu nada, dengan tanpa jeda. Dengan gaya mengajar tersebut akan membuat siswa menjadi semakin bosan. Yang keempat, mengadakan kontak pandang gerak. Nah, apabila guru sedang berbicara atau berinteraksi dengan peserta didik, sebaiknya pandangan guru itu menjelajah ke setiap kelas dan ke mata para siswanya untuk menunjukkan adanya hubungan yang akrab dengan peserta didik. Yang kelima, gerak badan dan mimik. Variasi dari ekspresi wajah guru. Jadi gerakan kepala dan gerakan badan adalah aspek yang sangat penting dalam berkomunikasi. Nah, gunanya ini adalah untuk menarik perhatian peserta didik, menyampaikan arti dan pesan lisan yang dimaksudkan. Yang keenam, pergantian posisi guru dalam kelas. Jadi, pergantian posisi guru ini dapat mempertahankan perhatian siswa terhadap pendidik. Jadi, di dalam kelas ketika guru itu menjelaskan, posisi guru itu tidak hanya di satu tempat. Tetapi kita juga bisa, misalnya kita berjalan ke arah murid, ke kanan, ke belakang. Jadi seakan-akan itu kita menjelaskan ke mereka, tapi posisinya tidak satu tempat. Nah, hal ini juga dapat mempertahankan perhatian siswa untuk terus fokus memperhatikan apa yang akan kita jelaskan. Lanjut ke komponen yang kedua, variasi dalam menggunakan media pembelajaran. Jadi di sini ada dua variasi atau dua media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, variasi media yang dapat dilihat. Nah, contoh dari variasi media yang dapat dilihat itu sangat banyak yang dapat kita temukan di dalam kelas. Misalnya poster, gambar, dan pokoknya gambar-gambar yang berhubungan dengan materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, variasi media yang dapat didengar, dilihat, dan diraba. Jadi variasi media yang dapat kita dengar itu misalnya audio, radio. Kalau yang dapat dilihat dan didengar itu ada misalnya video, film, kayak gitu. Terus yang terakhir yang dapat diraba itu contohnya misalnya sebuah benda yang mungkin miniatur ya,
yang miniatur gitu kan dapat diraba, kita dapat melihatnya tapi tidak bisa didengar. Jadi sangat banyak media yang dapat kita gunakan dalam variasi media pembelajaran ini. Jadi ketika kita mengajar juga tidak hanya satu media yang kita gunakan, tetapi ada beberapa media seperti yang tadi, yang media yang dapat dilihat, didengar, diraba. Variasi media pembelajaran ini sangat bagus digunakan dalam pembelajaran karena media pembelajaran ini membantu kita untuk menjelaskan, atau komponen yang ketiga yaitu variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Nah, jadi variasi ini digunakan untuk meningkatkan interaksi guru dan siswa, siswa dan guru, agar tidak terjadinya kebosanan dan kejenuhan, sehingga suasana kelas pun menjadi hidup. Di dalam variasi pola interaksi ini ada satu poin, yaitu penggunaan di kelas untuk keterampilan dasar menjelaskan secara teoritik. Di dalam keterampilan dasar menjelaskan ini ada dua komponen, yang pertama perencanaan, yang kedua penyajian. Di dalam perencanaan itu yang pertama ada menyampaikan informasi. Jadi menyampaikan informasi ini digunakan untuk menyampaikan definisi-definisi dalam suatu materi pelajaran. Jadi dapat juga digunakan untuk menyampaikan pengertian, definisi. Yang kedua, menerangkan. Pada tahap ini, guru akan menguraikan istilah-istilah asing yang belum dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu menjelaskan. Penjelasan ini dimaksudkan untuk menjelaskan, untuk menunjukkan mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Pemberian contoh ini dilakukan untuk meyakinkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang sudah dijelaskan. Nah, pemberian contoh ini juga kita harus memberikan contoh yang konkret dan nyata. Yang kelima yaitu latihan. Latihan ini juga mencari hubungan sebab akibat terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah peserta didik alami, atau tentang materi yang didapat oleh peserta didik.